Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Ya, tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada ya. Ya, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Ya, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai orang yang sangat alim sekali hari ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Muhammad Hidayat Situmorang. Orang yang alim ini diduga 60 kali peras pejabat pakai laporan polisi. Nah, lo. Gimana nih ngaku alim ternyata dia. Aduh, gimana sih? Ya, sosok pelapor Kaisang diduga suka peras pejabat pakai laporan polisi. Ya, sebagaimana dikabarkan dari merdeka.com. Ya, kita baca saja bro ya. Jadi ketawa nih, ternyata orang yang sok suci ternyata seperti itu juga ya. Oke. Ya, namanya Muhammad Hidayat Situmorang gitu ya. Iya, dari merdeka.com, nama Muhammad Hidayat Situmorang tengah ramai diperbincangkan setelah heboh melaporkan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep ya. Dan ke Polres Bekasi Kota, ternyata ini bukan laporan pertama dibuatnya. Tercatat tidak sudah 60 kali melakukan laporan ke polisi. Nah, lu buat apa laporan polisi ya? Iya, ternyata ini modus gitu ya. Iya, laporan itu banyak menyasar para pejabat ya, khususnya yang berada di Bekasi. Diduga dilakukan Hidayat untuk melakukan pemerasan bermodal laporan polisi. Wah, gimana sih Pak Ustadz? Ya, modus juga pemerasan juga diungkapkan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Setio Wasisto gitu ya. Iya, dan menurut Setio, kebanyakan laporan dibuat Hidayat menyasar beberapa pejabat Bekasi. Setelah melaporkan, Hidayat mendatangi pejabat tersebut. Riwayatnya ini udah 60 ya. Dia rata-rata melaporkan pejabat di Bekasi. Nantinya didatangi bahwa ini saya sudah lapor polisi loh, kata Setio di Mabes Polri Kamis kemarin. Dia menjelaskan Hidayat akan kembali menjalani proses hukum dalam kasus ujaran kebencian yang membuatnya menjadi tersangka. Dia bahkan pernah ditahan dan saat ini ditangguhkan dengan alasan kemanusiaan, namun malah membuat gaduh. Ditangguhkan karena itu kemanusiaan ya, dia itu karena sudah tua ya, harusnya dia itu kok masih ditahan di sini. Nah, ini makanya kami mau proses lanjut. Dia di luar malah bikin resah seperti itu. Demikian kata Pak Setio. Ya, sebelumnya Hidayat melaporkan Kaisang dengan tuduhan ujaran kebencian gitu ya. Namun ternyata Hidayat yang juga masih menyandang status sebagai tersangka atas ujaran kebencian, kasusnya ditangani oleh Polda Metro Jaya. Sementara itu, Kapolri Komjen Syarifudin menegaskan bahwa untuk kasus yang menimpa putra bungsu Presiden Jokowi itu tidak lanjuti. Kasus tidak akan kita lanjutkan. Tidak lanjut laporan itu, dan itu adalah mengada-ada gitu kata Pak Syarifudin. Iya, hebat itu ya, 60 kali bro. Iya, buat laporan polisi ternyata 60 kali, lumayan. Oke, dari surah.com juga disampaikan ya. Ya, pelapor Kaisang ternyata sudah 60 kali laporan polisi. Ini gimana mas? Mbak. Bang, ini Bang Abang Situmorang itu gimana nih? Dari surah.com, Kepala Bagian Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Rikwanto mengungkapkan bahwa sejak Januari 2017 sampai Juni 2017, Muhammad Hidayat Situmorang 52 tahun tercatat sudah 60 kali melakukan atau membuat laporan kepada polisi Resort Metro Jakarta Kota gitu mas. Kalau yang melaporkan ini ya itu memang sering buat laporan di Polres Bekasi Kota. Antara Januari sampai Juni ini itu saja sudah 60 laporan polisi yang dibuat pelapor. Lah, jadi memang sepertinya sering melihat sesuatu yang tak pas kemudian laporan gitu, kata Pak Rikwanto di Mabes Polri Jalan Trunojoyo. Salah seorang laporan terbaru Hidayat ke Polres Bekasi, kata
Bekasi Kota, yaitu kasus dugaan penodaan agama atau hate speech yang dituduhkan kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Rikwanto mengatakan kasus yang dilaporkan Hidayat bermacam-macam, tetap sebagian besar dihentikan ya macam-macam, tapi kebanyakan ya dihentikan gitu, kata Pak Rikwanto. Selain melaporkan Kaisang, Hidayat juga mengaku melaporkan dosen Universitas Indonesia Adi Armando dan sutradara Anto Galon, katanya begitu ya. Dan terkait kasus Kaisang, Rikwanto juga mengatakan polisi akan menindaklanjuti dengan meminta penjelasan Kaisang dan Hidayat. Pemeriksaan terhadap Hidayat rencananya dilakukan pada Jumat Juli besok begitu ya. Tanggal 7 nanti pelapor akan diambil keterangannya, diinterogasi apa yang dimaksud dengan laporan itu ke Polres Bekasi, kata Pak Rikwanto. Ketika ditemui di rumahnya Perumnas 1 Jalan Palem 5 nomor 189 Jaka Sampurna, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Hidayat menjelaskan alasannya membuat laporannya. Waktu ngelaporin 3 sekaligus dengan persoalan berbeda dan telapor yang berbeda. Satu Kaisang soal video, yang kedua adalah Adi Armando yang dosen UI soal ujaran kebencian terhadap FPI. Dia nulis FPI pengesut, beraninya keroyokan. Saya nilai sebagai pidana ujaran kebencian, demikian kata Hidayat. Sementara itu kalau Anto Galon ya, sutradara film Aku Adalah Kau Yang Lain, dilaporkan terkait cuitan di Twitter yang diduga menodai agama Islamnya. Ketiga, Anto Galon soal video Aku Adalah Kau Yang Lain, yang saya laporkan soal Twitternya. Di akunnya itu menulis dengan kata-kata yang menyuruh sholat adalah yang paling berdosa. Jadi tulisan itu saya menilai sebagai menista Islam. Jadi kalau ada yang nyuruh satu orang itu yang paling berdosa, seolah-olah sholat itu adalah perbuatan dosa, demikian kata Hidayat. Ya, demikian juga nanti di laporan di liputan6.com. Polisi mengatakan pelapor Kaisang sudah 60 kali laporan ke Polres Bekasi gitu katanya ya. Ya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Rikwanto mengungkapkan pelapor putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, Muhammad Hidayat Simanjuntak sering membuat laporan ke Polres Metro Bekasi. Dari Januari hingga Juni 2017, Hidayat sudah membuat 60 laporan dengan berbagai jenis kasus maksudnya ya. Lah memang sering buat laporan ke polisi, demikian kata Pak Rikwanto di Mabes Polri. Iya, dan mencapai ratusan laporan, namun banyaknya laporan tersebut diberhentikan gitu katanya ya. Kalau mundur ke belakang sejak tahun sebelumnya mungkin sudah ratusan laporan yang dibuat yang bersangkutan, jelas Pak Rikwanto. Kayaknya nggak ada kerjaan lain ya selain melaporkan ya. Ya hobi kok bikin laporan toh. Laporan, kalau laporan keuangan lain lagi nih. Muhammad Hidayat Simanjuntak melaporkan Kaisang ke Polres Metro Bekasi Kota atas tudingan melakukan ujaran kebencian, dan putra bungsu Jokowi itu dilaporkan lantaran video blogging atau vlog yang diunggah ke akun YouTube. Begitu Mas Bro. Sementara itu, Hidayat telah ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian oleh penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya pada pertengahan November 2016. Dia ditetapkan sebagai tersangka atas tudingan terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Aryawan yang diduga sebagai provokator kerusuhan aksi 411 di depan Istana Merdeka 4 November 2016. Pelapor Kaisang mengharap atas kasus ujaran kebencian itu dijerat dengan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 atau pasal 26 ayat junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun ya, begitu ya. 6 tahun ya, lama ya. Kayak jabatan apa itu 6 tahun itu ya.
Kalau presiden atau DPR kan 5 tahun ya. Dan dari Netral News juga dilaporkan ya, netralnews.com, pelapor Kaisang sudah 60 kali buat laporan ke polisi. Nah, iya, ternyata rata-rata beritanya sama ini ya. Muhammad Hidayat, pelapor Kaisang Pangarep. Ini adalah dokumen daripada dokumen Panji Mas gitu ya. Oke. Dari netralnews.com, Muhammad Hidayat, pelapor Kaisang Pangarep yang Pangarep putra bungsu Presiden Joko Widodo atas dugaan ujaran kebencian, ternyata sudah sering membuat laporan ke polisi. Tercatat dalam waktu tempo 6 bulan, Hidayat sudah membuat laporan sebanyak 60 kali ke polisi loh. 6 bulan itu 60 kali. Sebulan 10 mas. Ya rata-rata sebulan 10 ya. Begitu ya, hampir 3 hari sekali itu ya. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Rikwanto, Kamis 6 Juli 2017, pria yang masih berstatus sebagai tersangka penyebaran ujaran kebencian dengan korban Polda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Riawan itu sudah sejak Januari hingga Juli 2017, pelapor sering membuat laporan ke polisi. Jika dia melihat sesuatu yang tak pas, lalu melaporkan itu ke Polres Bekasi Kota. Waduh, tukang lapor terus ya mas bro. Rikwanto menambahkan, jika menilik lebih jauh lagi ke belakang, polisi mencatat ada ratusan lagi laporan yang dibuat aktivis sahabat muslim tersebut. Isi laporannya bermacam-macam, tidak hanya soal dugaan penodaan agama atau ujaran kebencian saja, akan tetapi sebagian besar kasus yang diadukan terbilang tak masuk akal hingga diberhentikan sebegitu saja. Orang melas bungakal mas bos, mas bro. Oh laporan orang bunga akal gitu ya Thomas, mas ya ngerjain polisi tok ya. Gak repot Pak polisi wae Thomas, mas. Yang terakhir, Hidayat melaporkan Kaisang atas tuduhan penodaan agama dan ujaran kebencian bermusara terkait video vlog berjudul Papa Minta Proyek. Hidayat membuat laporan itu Senin pada 2 Juli 2017 dengan nomor laporan polisi LP garing 1049 garing K garing 6 garing 2017 Restro Bekasi Kota. Dalam laporannya, Hidayat mempermasalahkan kata deso yang diucapkan Kaisang di dalam rekaman video. Dasar deso. Kalau begitu diganti saja, jangan dasar deso. Dasar kota. Kalau masih tersinggung, dasar ganteng. Seneng dong kalau ada dasar ganteng gitu ya. Dasar cantik gitu ya. Paling repot kalau dasar tuwek gitu. Namun meski begitu, kepolisian bakal bertindak profesional dengan segera memanggil Hidayat untuk diperiksa. Rencananya Hidayat akan diperiksa Jumat 7 Juli 2017 bro. Ya, dari suara.com juga disampaikan, dulu Ahok kini Kaisang menggugat absurditas penodaan agama. Menghina agama itu kan absurd karena tergantung pemahaman ataupun penerimaan orang yang mendengar. Iya, hasil dari surat.com ya. Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur mengenai penodaan agama kembali memakan korban. Termutar adalah putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dilaporkan ke Polres Bekasi Kota karena dituduh melakukan penodaan agama. Kaisang hanya satu dari sekian banyak orang yang dilaporkan ke polisi menggunakan pasal tersebut. Tak jarang mereka dilaporkan menodai agama terakhir dengan hukuman penjara. Sebelum Kaisang ada kasus penodaan agama yang juga menghebohkan adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok yang kala itu masih menjadi Gubernur DKI Jakarta dituduh sebagian orang melakukan penodaan agama. Dalam persidangan terakhir ia divonis bersalah dan dipenjara selama 2 tahun penjara. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Asvin Nawati menuturkan pasal 156 KUHP tersebut kerap kali dipakai orang atau kelompok yang mempunyai motif tertentu untuk menjerat lawan-lawannya. Data kami itu menunjukkan sejak 2007 itu misalnya ada 70 kasus penodaan agama. Lah ini kan mengerikan. Nah karena pasal itu sebenarnya kan bermasalah dalam hukum.
Demikian kata Asfinawati kepada suara.com. Masalah utamanya adalah tidak ada definisi mengenai penodaan agama di dalam KUHP. Karenanya pasal tersebut bisa dipakai secara luas oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu alias pasal karet. Aswin menuturkan divisi baku mengenai penodaan agama justru ada dalam penetapan Presiden RI nomor 1 tahun 65 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, Undang-Undang nomor 1 PNPS tahun 65. Dalam Undang-Undang 1 PNPS 65 itu disebutkan penodaan agama adalah praktek menafsirkan di luar pokok-pokok ajaran agama. Nah, yang patut dipertanyakan adalah apakah arti penodaan agama dalam pasal 156 itu ya dalam KUHP sama dengan arti Undang-Undang nomor 1 garing PNPS garing 65? Nah, kalau sama untuk apa lagi dipakai pasal 156 KUHP itu terangnya. Dalam arti penodaan agama dalam dua peraturan itu sama, maka pemerintah harus bersikap tegas untuk menindakkan salah satunya. Sebab kalau keduanya itu dipakai sebagai opsi justru akan menyebabkan ketidakadilan antara tidak ada kepastian hukum terhadap orang-orang yang terjerat dalam kasus tersebut. Tentu tidak adil kalau ada kasus yang memakai Undang-Undang 1 garing PNPS garing 65 dan ada dijerat pakai pasal 156 KUHP karena bentuk hukumnya berbeda. Undang-Undang 1 garing PNPS garing 65 menghukum orang yang menodai agama dengan sanksi peringatan terlebih dahulu, sementara dalam pasal 156A langsung dipidana. Sengkarut arti penghinaan. Ia menilai maraknya kelompok atau orang yang melakukan laporan penodaan agama juga disebabkan tidak ada definisi baku mengenai penghinaan dalam persoalan tersebut. Misalnya pada pasal 156 KUHP tidak ada batasan apa itu yang disebut menghina agama karena tidak ada batasan. Orang yang hanya merasa agamanya dihina bisa lapor polisi, tuturnya. Padahal sambung Aswin, penghinaan diatur melalui pasal tersendiri di dalam KUHP. Tapi penghinaan yang dimaksud harus ditujukan kepada seseorang, bukan pada agama atau keyakinan seseorang. Jadi menghina agama itu kan absurd karena tergantung pemahaman atau penerimaan orang yang mendengar. Misalnya ada orang yang mempunyai agama yang sama pun bisa berbeda di dalam menafsirkan sesuatu. Jadi pasal penodaan agama itu justru parameternya pada ketersinggungan orang. Absurd terangnya lagi. Oke, demikian bro, terima kasih atas perhatiannya dan tentunya kami mohon maaf dalam membawakan acara bila kurang berkenan di hati Anda dan apabila Anda tersinggung tentunya ya. Dan tentunya kami tetap saya mohon maaf ya, mohon maaf lahir dan batin mumpung masih berasa lebaran tentunya ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.